Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lagi dengan wabarakatuh. saya Pak ini. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol santai atau sharing seputar dunia perkuliahan. Kita udah semester 8. Kayak perlu di-sharing pengalamannya ataupun pelajarannya yang bisa diambil teman-teman, dan juga jangan sampai apa yang kita lakukan selama kuliah jadi sia-sia gitu. Betul. Dan jujur aja, teman-teman SMA tuh ataupun anak sekolah yang mau kuliah perlu adanya pengetahuan tentang jurusan ataupun tentang apa namanya ya, di seputar kuliah lah. Mereka tuh butuh tahu supaya nanti nggak terjebak dengan ya, tentang apa namanya, Kegelisahan anak muda. Iya, anak muda lah, gitu. Jadi pertama-tama di samping gua ada Gusti, dia anak manajemen di kampus perlu disebut nggak? Gak usah lah. Saya anak manajemen sekarang semester 8. Yang pertama-tama ya, jadi yang gue mau nanyain, yang pertama, kenapa lu memilih manajemen? Manajemen karena di kampus gua itu paling gampang. Manajemen paling gampang. Iya, manajemen itu katanya paling gampang. Katanya ada juga pada saat gua masuk itu sering banyak dibutuhkan di perusahaan saat gua masuk. Cuma pas hasil tahun sekarang ternyata udah jarang dibutuhin gitu. Malah yang dibutuhin teknologi, yang ngerti teknologi sih. Jadi untuk manajemen sekarang malah sedikit lah yang dibutuhin. Oke, tadi kan katanya manajemen katanya paling gampang gitu. Ya, Pada kenyataannya bagaimana? Apa gampang ataupun susah? kenyataannya sih tergantung orangnya sendiri. Soalnya di manajemen itu kita kebanyakan pakai logika, bukan pakai hati. Jadi pakai logika, jadi memikirkan prospek kedepannya sih, kayak lu merencanain, kayak mikir-mikir lah, gua ke depan harus ngapain. Manajemen itu memanage lah intinya mah, cara mengatur sih. Cara mengatur. Tapi materinya tuh apa sih yang lebih spesifik itu ya, gimana? Banyak sih kalau manajemen itu banyak Tentang apa gitu? tupoksinya sih. Ya. Karena kalau manajemen itu tergantung jurusan, kan ada yang SDM, pemasaran, atau manajemen perkantoran ataupun perusahaan ataupun yang lainnya sih. Dan gua masuknya di manajemen SDM, yang dimana gua harus ngatur lu orangnya. Ya, manajemen di gua kalau SDM itu ya bagaimana cara mengatur orang sih agar berjalan dengan tupoksinya, berjalan dengan tugasnya sih yang benar. Jadi lebih ke manage ya sumber daya manusia yang ada, dan juga apa namanya, keahlian yang mereka punya. Betul. Nah, itu kan ada yang bilang juga nih, manajemen katanya nggak ada perhitung-hitungan MTK segala macam. Oh, kata Enggak? siapa? Enggak. Di manajemen tetap ada. Oh, gitu. Setidaknya perhitungan mengenai kayak untuk karyawan sih kebanyakan, cara menghitung untuk kayak keuangan para karyawan sih, kayak misalkan gaji ataupun yang lainnya sih. Kalau di manajemen SDM tersebut sebenarnya banyak sih kalau manajemen itu jurusannya gitu. Jadi nggak hanya SDM, pemasaran dan maksudnya yang lainnya sih. Tapi yang lu dapet sekarang, ilmu yang terus lu pakai dari materi dari semester 1 sampai 8, apa sih yang paling berharga gitu, yang sampai sekarang lu bisa pakai untuk kerja ataupun untuk kehidupan sehari-hari? Banyak sih yang gua dapet di manajemen. Intinya dari pola pikir kita, kedisiplinan, dan juga pola mindset lah kebanyakan. Jadi yang dipikirin itu mindset sih, yang gimana kalau di manajemen itu mindset kita harus maju ke depan terus, kan memikirkan banyak orang juga dan nggak hanya diri sendiri sih. Mungkin
selama lu kuliah gitu ya, Ya. apa sih yang lu lakuin gitu biar ya teman-teman tahu juga di dunia perkuliahan tuh kayak gimana sih, apa tugasnya banyak kan. Anak-anak sekolah itu yang udah lulus kebanyakan mikirnya kuliah itu santai gitu. Pakaian bebas, rambut gondrong bodo amat gitu kan, terus ya lebih bebas gak diatur sama guru. Nah sebenarnya tuh kayak gimana sih biar teman-teman nih kebuka juga pikirannya. Sebenarnya untuk kalian yang masih bingung kuliah atau kerja, sebaiknya sih kuliah. Karena di zaman sekarang negeri kita itu pendidikannya itu sedang lagi bangkit-bangkitnya, maksudnya dimana kita harus membangkitkan anak muda yang berkualitas. Ya, gimana ya? Nah lu kedapetannya teman baik apa teman buruk? Gue sih dapat keduanya ya. Oh, gitu. Karena kita kalau menurut gue mah ya kita harus tetap mencari teman yang baik lah, meskipun ada teman kita yang buruk gitu. Jadi sebenarnya buat penyeimbang sih, bukan penyeimbang sih. Jadi bagaimana lu harus mengetahui keadaan teman lu yang buruk, misalkan pergaulannya seperti apa, jadi lu bisa berpikir ke depan gitu, gua nggak harus jadi yang buruk gitu. Jadi kita harus tetap juga cari teman yang baik gitu. Dan juga di kuliah, sebenarnya di kuliah itu kalau lu mau masuk kuliah harus bener-bener pikir matang-matang sih. Kalau lu cuma buat main-main ya sama aja bohong, lu buang-buang duit. Nah, banyak yang cuma sampai semester 3 keluar karena ya lu cuma mikir kuliah buat have fun, buat gaya, buat pamer ke teman, pamer ke pacar, tapi lu nggak belajar, percuma gitu. Yang dimana sekarang lu mindset lu harus dirubah gitu. Bagi lu yang mau masuk kuliah ataupun yang lu sekarang sudah kuliah, mindset lu harus berubah. Tadi Lu apa? pertanyaan gua, Ya, kan kata yang di pikiran teman-teman itu anak sekolah, nah kuliah itu santai, bebas, boleh gondrong. Nah itu sebenarnya gimana sih? Apa emang kayak gitu atau beda lagi? sebenarnya tergantung universitas sih, tergantung lu kuliah di mana. Ada yang kuliah lu diajarkan disiplin, rambutnya harus rapi, ada juga yang bebas, tapi akhlak lu dan juga keterampilan lu juga diasah gitu. Jadi nggak cuma hanya gondrong tapi lu nggak punya kemampuan. Jadi pikiran lu ya harus terbuka juga gitu, bukan santai doang. Jadi kita juga harus mikir ke depan, karena masa depan ada di tangan lu, Bray. Ya itu sih. Jadi dugaan itu sebenarnya salah ya. Salah. Jadi emang dunia kuliah itu emang tempatnya buat serius gitu. Kalau ada yang berpikir di kuliah itu nggak santai-santai, nggak baik, itu salah. Justru di kuliah itu ya sama aja gitu. Ada tugas dan itu menjadi kewajiban kita semua mahasiswa untuk mengerjakan. Dan juga di sana memang ada apa namanya, untuk masuk tidak masuknya ada apa namanya, batas ya. Ada batas maksimal itu 3 kali. Jadi absen itu juga penting. Jadi bukan berarti santai-santai, bukan, memang sama aja kayak di kehidupan sehari. Dan juga sebenarnya kuliah itu lebih kita untuk menaik kelas dari sebelumnya. Pola pikirnya juga harus dirubah kayak gitu. Yang gua tekanin ke lu pada mahasiswa itu harus lu ingat dan juga lu searching tugas mahasiswa sebenarnya itu apa gitu. Kan tugas mahasiswa itu sebenarnya ada 3. Yang pertama mengabdi kepada negara dan juga masyarakat, dan juga lu harus membuat negara ini lebih aman, lebih maju lah dibanding sekarang gitu. Jadi banyak teman-teman kita lupa gitu akan tugas sebenarnya mahasiswa itu harus apa, bukan cuma main-main doang, tapi harus memikirkan untuk kedepannya, untuk negara kita sendiri sih. Jadi pikiran lo harus kebuka, Bray. Itu sih. Cuma kalau gue, Bray, Ya gimana tuh? gue itu dulu semester 1 itu nongkrong sama temen-temen, apa namanya, ya sering nongkrong lah. Ya. Semester 1, 2 itu sering nongkrong.
main futsal segala macem. Semester 2 udah mulai hilang tuh dari tongkrongan. Nah, Udah mulai hilang, ikut organisasi ataupun ya keluar lah nyari pelajaran baru ataupun lain-lain, dan juga mulai kerja. Nah itu sebenarnya menurut lo ya itu salah nggak sih? enggak sih, jadi menurut gua mah Sampai gini, sampai semester 4-5 itu nilai gue turun. Ya mungkin karena emang fokusnya nggak kuliah doang, jadi banyak fokus, ada kuliah, organisasi, kerja, organisasi tempat lain, jadi banyak kegiatan. Nah itu sampai nilai gue turun gitu. Nah menurut lu itu salah? menurut gua itu nggak salah sih, karena di masa kuliah itu kita mencari jati diri kita ngikut organisasi, kita kerja sambil kuliah, itu kita mencari jati diri kita. Kita sebagai mahasiswa, kita bener kata Kementerian Pendidikan sekarang, kuliah itu jangan lama-lama ya, karena yang dibutuhin untuk mahasiswa itu untuk membangun negeri ya, bukan untuk mencetak para penganggur gitu. Jadi kuliah sebenarnya kita harus mengekspos diri kita sendiri sih, harus mencari keterampilan kita, harus kita bisa apa agar bisa membangun negeri ini. Jadi bukan hanya kita untuk jadi pekerja, tapi kita harus memberikan pekerjaan kepada teman-teman kita atau yang di bawah kita. Sebenarnya itu nggak salah sih, nilai turun itu sebenarnya itu hal, menurut gue itu buat pengalaman sih. Jadi semasa kuliah lu nggak cuma grafik lu nggak naik terus, tapi setidaknya lu naik naik lagi, tapi jangan sampai lu naik turun tambah anjlok, jangan kayak gitu. Yang penting lu naik dulu, nilai lu kita turun nggak apa-apa. Itu buat sensasi aja sih, karena hidup itu emang seperti itu, kadang kita naik, kadang kita turun, terus kita naik lagi. Intinya itu sih. Di setiap harinya ada pelajaran yang diambil. Betul. Itu sih mungkin sharing-sharing dari kita ya. Iya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan seputar kuliah, bisa di sini di bawah kolom komentar. Tanyain aja yang sekiranya bermanfaat ataupun yang aneh-aneh nggak apa. Nanti insya Allah kita jawab kalau misalnya kita punya umur yang panjang. Oke, mungkin sekian aja dari saya, Pak Rusaini dan Gusti Trianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap